Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta didik kelas 7. Berjumpa kembali dengan Ibu Zulia dalam mata pelajaran IPS. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terbebas dari virus corona. Tetap terapkan pola hidup sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Pertemuan kita kali ini akan memasuki bab kedua, yaitu interaksi sosial. Tujuan mempelajari interaksi sosial adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial secara asosiatif. Dan yang keempat, menjelaskan bentuk interaksi sosial secara disosiatif. Lalu, apa itu pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua individu ataupun lebih. Ibu berikan contoh. Kalian, para siswa dan siswi, berada di lingkungan sekolah, di kelas, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling berbicara, saling bercanda, saling membahas masalah ataupun berdiskusi. Itu contoh dari interaksi sosial. Hubungan timbal balik antara dua individu ataupun lebih terjadi apabila adanya aksi yang dibalas dengan reaksi. Dan juga adanya stimulus berupa rangsangan yang dibalas dengan respon. Contohnya, ibu memberikan salam. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Lalu kalian menjawab, Waalaikumsalam bu, selamat pagi. Itu berarti ada namanya aksi yang dibalas dengan reaksi oleh kalian. Syarat-syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Artinya kalian melakukan hubungan di masyarakat secara umum, secara luas. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi memiliki 3 unsur. Yang pertama adanya komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua adanya komunikan, orang yang menerima informasi. Dan yang ketiga, ada informasi yang akan disampaikan. Lalu selanjutnya, pengertian dari kontak sosial adalah melakukan hubungan dengan orang lain di masyarakat. Ibu berikan contoh. Di sini antara suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, kita adalah satu Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, kita hidup di dalam satu lingkup masyarakat yang sama, saling bersosialisasi. Nah, itu namanya kita melakukan kontak sosial, berhubungan dengan suku-suku yang lainnya. Komunikasi. Komunikasi tadi sudah Ibu sampaikan, ada 3 unsur. Komunikator di sini menyampaikan informasi. Kepada siapa? Kepada si komunikan. Komunikan di sini menerima informasi yang disampaikan oleh si komunikator. Contohnya kalian berbincang-bincang dengan teman, lalu teman memberikan info, nanti ada ulangan. Oh, nanti ulangan ya? Nah, di situ berarti kalian melakukan komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, lalu apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri yang pertama adalah ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, diawali dengan kontak sosial ataupun komunikasi. Yang keempat, adanya dimensi waktu. Yang kelima, adanya tujuan dari Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan yang mengatur perilaku kita manusia dalam berinteraksi. Yang pertama, mengenai ruang.
Mengenai ruang tersebut, kita harus tahu di mana kita melakukan hal tersebut. Apakah di sekolah, apakah di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi ruang. Lalu adanya dimensi waktu. Kapan kita melakukan interaksi tersebut? Apakah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, malam hari, periode tertentu. Lalu selanjutnya, mengenai gerak dan sikap dari tubuh. Pada saat kita melakukan interaksi, ada gerakan yang dilakukan. Contohnya, pada saat kita menyapa, mengucapkan salam, saling berjabat tangan, atau saling melambaikan tangan. Itu artinya ada gerakan tubuh. Interaksi terbagi lagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama, adanya interaksi langsung. Artinya, interaksi langsung adalah antara satu individu dengan individu lainnya saling berjumpa, saling bertemu dalam satu ruang lingkup yang sama. Yang kedua, adanya interaksi tidak langsung. Artinya, individu satu dengan individu yang lainnya pada saat berinteraksi tidak bertemu langsung, ada media yang digunakan. Contohnya, melalui handphone, melalui media sosial. Dari contoh-contoh tersebut, kita harus mengetahui pola-polanya. Pola-pola interaksi sosial yang pertama adalah antar individu. Antar individu satu dengan individu yang lainnya. Itu adalah pola yang pertama. Pola yang kedua adalah individu dengan kelompok. Contohnya di sekolah, ibu mengajar di kelas dengan kalian kelompok siswa. Nah, itu artinya antara individu, ibu sebagai ibu guru, dan kalian kelompoknya adalah kelompok siswa yang mendengarkan, yang menerima pelajaran dari ibu di kelas. Selanjutnya yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya, kelompok kelas 7A berinteraksi dengan kelompok kelas 7B. Misalnya terkait kebersihan kelas, terkait pemilihan ketua kelas, terkait kinerja yang baik untuk memajukan kelas kita. Nah, itu kalian berarti kelompok dengan kelompok. Dari pola-pola kita harus mengetahui faktor-faktor yang melandasi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, disebut imitasi. Yang kedua ada sugesti. Yang ketiga ada identifikasi. Yang keempat ada simpati. Dan yang kelima ada empati. Ibu akan membahas yang pertama, yaitu imitasi. Imitasi artinya suatu tindakan meniru orang lain. Semua dorongan untuk meniru orang lain tidaklah berjalan dengan sendirinya. Kita dapat mengimitasi sesuatu jika terdapat sikap menerima dan mengagumi terhadap apa yang diimitasinya itu. Contohnya, teman kalian menggunakan hijab model baru, bagus. Wah, saya mau tuh menggunakan jilbab seperti itu. Itu artinya ada interaksi, kamu meniru menggunakan gaya hijab temanmu. Itu artinya imitasi. Lalu yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah pendapat, saran, pandangan, ataupun sikap yang diberikan seseorang kepada orang lain yang diterima tanpa adanya daya kritik. Biasanya sugesti berasal dari satu, orang-orang yang punya wibawa. Yang kedua, penguasa. Yang ketiga, kelompok yang mayoritas. Yang keempat, selebriti. Dan yang kelima, melalui reklame ataupun propaganda. Ibu berikan contoh, selebriti menggunakan baju modis model terbaru. Kalian melihat, wah ternyata itu sangat keren.
akhirnya kalian mengikuti. Padahal sebenarnya modelnya itu belum tentu bagus. Tapi kalian tidak akan mengkritik hal tersebut. Kalian akan mengikuti. Berarti pola pikir kalian sudah tersugesti. Maka dari itu kalian mengikuti selebriti tersebut. Nah, selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lainnya. Identifikasi ini lebih mendalam dibandingkan hanya dengan imitasi. Tadi imitasi mencontoh gaya Gilbert. Kalau identifikasi, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kalian ingin meniru mereka semua. Misalnya sepatu model terbaru itu kalian ikuti, tasnya berwarna merah itu kalian ikuti. Berarti kalian di sini sudah melakukan pola interaksi identifikasi. Selanjutnya yang keempat adalah simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Melalui proses simpati, seseorang akan merasakan dirinya seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami orang tersebut. Misalnya, ibu jatuh di jalan, kaki ibu sakit. Kalian menghampiri ibu, "Ibu kenapa, Bu?" "Ibu jatuh di jalan, Nak. Kaki ibu sakit, ya Allah Ibu. Semoga lekas sembuh ya." Itu artinya kalian bersimpati kepada ibu. Melakukan interaksi contoh simpati. Selanjutnya adalah empati. Empati maksudnya apa? Empati adalah simpati yang sangat mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Contohnya di sini ada teman kita yang mengalami musibah bencana alam. Lalu kalian menggalangkan dana, memberikan bantuan. Itu artinya kalian sudah berempati. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa itu interaksi sosial. Jika ada yang masih bingung, belum paham, dibaca kembali buku paketnya dan kalian boleh bertanya kepada ibu. Sekian yang dapat ibu jelaskan. Tugasnya nanti akan ibu lampirkan ya di YouTube ibu. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.